Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا معاشر الإخوان في الدين عزكم الله. نحن نبدأ بالحديث 19 من باب yakni at-taubah, yakni kita sampai hadis yang ke 19 dari bab taubat, ya ini. Wa an Zir bin Khubaysh, dari Zir anak laki-laki Khubaysh, qala berkata, ataitu Safwan bin Assal radhiyallahu anhu, saya mendatangi Safwan bin Assal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. As'aluhu, aku bertanya kepadanya. As'aluhu, aku bertanya kepadanya. Anil mashi, tentang mengusap. Alal khuffaini, di atas dua sepatu. Faqal, maka beliau berkata, ma ja'a bika ya Zir, apa yang menyebabkan engkau datang ya Zir? Apa ja'a yang datang bika sebab engkau ya Yazid? Yaitu. Jadi kalau susunan Indonesia, apa yang menyebabkanmu datang, ya. Ma bika ja'a, itu kita, apa yang menyebabkan engkau datang ya Zir, wahai Zir. Maka fakultu, aku katakan, ibtigha al-ilmi, aku datang karena mencari ilmu. Ibtigha al-ilmi, mencari ilmu. Di sini, dan ini sudah menjadi satu tradisi, ya, bagi mereka para salaf, para sahabat tabi'un, tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau mereka tidak punya ilmu,
tidak tahu hukumnya, mereka tidak melakukan begitu saja ndak, tapi apa? Tanya pada orang alim. Maka dia datangi. Dan ini dikenal oleh para ulama, al ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu itu mendatangi, tidak didatangi. Kenapa? Ya, karena dengan datang dari tempatnya ke majelis taklim itu ada satu fadilah, ada satu keutamaan. Ya, langkahnya itu semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jamin lewat lesan Rasulnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya di satu jalan yang dimana langkahnya itu semata-mata karena mencari ilmu, maka sahala, Allah pasti mudahkan lahu baginya tariqan ilal jannah, jalan ke surga. Di antara fadilahnya mendatangi tempat-tempat ilmu itu Allah mudahkan jalan ke surga. Ya, itu demikian. Termasuk sahabat ini, ya, termasuk ulama-ulama salaf banyak sekali, ya. Itu sehingga terkenal, ya, di antara kalangan para salaf itu al ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu itu mendatangi, tidak didatangi, ya, itu demikian. Tapi kalau didatangi ke tempat-tempat mereka apa boleh Ustadz? Maka jawabnya Rasulullah dan para sahabat itu mendatangi orang-orang yang belum mengenal, diperkenalkan, didatangi. Maknanya orang-orang yang baru. Ya, kalau orang-orang yang lama mereka akan cari, ya, kemana ilmu itu, walaupun di ujung, ya, langit, ya, katakan demikian, ya. Katanya Abdullah ibnu Mas'ud, lau a'lamu, ya, seandainya aku mengetahui ada orang yang lebih alim dariku, yakni tentang tafsir Al-Quran, tanaluhu bihil matoya, tanaluhul matoya, yang dimana kendaraan bisa menjangkau, la ataituhu, aku akan datangi dia. Ya, itu menunjukkan apa? Orang-orang dahulu, ulama-ulama dahulu akan mendatangi orang alim di mana saja pun adanya mereka. Itu demikian. Ya, karena mereka sangat membutuhkan. Dan ini di dalam hadis ini seorang tabi'in, ya, satu generasi yang hanya menjumpai sahabat, tidak menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Zir bin Khubaysh ini, yakni apa? Mendatangi Sofwan bin Asal, seorang sahabat, yakni as'aluhu anil masah. Aku tanya kepada dia tentang apa? Tentang mengusap alal khuffaini, di atas dua sepatu. Mengusap, ini ngusap sepatu kok tanya, karena ini berkaitan dengan wudhu. Wudhu berkaitan dengan sholat. Jadi apa? Dia tidak mencopot sepatunya ketika wudhu, ya, tapi apa? Diusap di atasnya. Itu demikian. Jadi sampai sana ditanya sama sahabat Sofwan bin Asal, maja'a bika Yazir, apa yang menyebabkan engkau datang Yazid? Ya, apa ja'a, datang bika, ya, yang menyebabkanmu, ya, yang menyebabkanmu datang, itu diwalik kalau sendiri. Yazir wahizir, maka fakultu ibtigha al-ilmi, aku datang ini semata-mata karena mencari ilmu. Ya, itu. Maka sahabat ini mengatakan, ya, menyampaikan satu hadis Rasul, innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu, ridho, karena ridho, ya, bima yatlub,
terhadap sesuatu dengan sesuatu yang dia tuntut, yang dia cari. Jadi sahabat ini memberikan semangat bagi para penuntut ilmu. Maka sangat dianjurkan kepada para ustadz, para khotib, ya orang-orang alim untuk memberikan dorongan, memberikan semangat pada umat Islam agar mereka mau menuntut ilmu, datang ke majelis taklim itu demikian. Ya, ini. Fakultu maka aku tanya, ya, Rashid, tawaddu awalan, tawaddu, ya. Innahu hakka fi sadri, sesungguhnya ini domir sya'an. Domir sya'an itu kembali pada sesudahnya. Sesungguhnya apa ini? Qad hakka fi sadri, yakni sungguh apa? Ada tanda tanya di dadaku. Hakka itu gatel ya. Jadi tanda tanya itu maknanya apa? Baru ya gatel itu hakka. Yaitu dan maknanya ada tanda tanya di dadaku. Ini. Nek wong Jawa lambene gatel. Ya, itu gitu. Sing gatel lambene ya itu begitu. Ini dadaku ya ini. Jadi ada tanda tanya. Qad hakka fi sadri, sungguh ada tanda tanya. Ada satu yang bergejolak ya di dalam hatiku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alal maskhi, atas hukum yakni apa? Dua sepatu. Fi sadri al maskhu alal khuffaini, memusap atas dua sepatu. Ya. Ba'dal ghaiti wal bauli, setelah ghaid, yakni setelah apa? Buang hajat besar, wal bauli, dan apa? Hajat kecil, pipis. Wa kunta, sedangkan engkau wahai Sofwan, ya, imro'an, orang, seseorang, min ashabin nabi, yakni termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya engkau ini orang punya ilmu karena dekat dengan Nabi. Ini makruf di kalangan para sahabat, para tabi'un, orang yang dekat dengan Nabi pasti banyak ilmu. Itu sudah mafhum mereka itu. Makanya kalau ada apa-apa mereka itu datang ke para sahabat yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kunta, sedangkan engkau wahai Sofwan bin Asal, ya, imro'an, seseorang min ashabin Nabi, termasuk sahabatnya Nabi, sebagian dari sahabatnya Nabi. Fajitu, maka aku datang, as'aluka, bertanya kepadamu. Hal sami'tahu, apakah engkau mendengarkan Rasul yadhkuru fi dzalika syai'an, menyebutkan fi dzalika, tentang yang demikian itu, syai'an, sesuatu. Asalnya menyebutkan sesuatu tentang yang demikian itu. Nah itu gitu. Sesuatunya akhirkan. Ya, tawaddu idza ghalabaka nu'as, apabila ngantuk tawaddu, ya, wudu dulu, ya, itu. Tawaddu ya, kalau ngantuk ya. Ini wudu awalan, tawaddu awalan, ya. Ini. Qala na'am ya. Na'am ya, aku pernah mendengarnya. Itu gitu maksudnya. Na'am ya. Kan pertanyaannya hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an, apakah engkau pernah mendengarkannya Rasul menyebutkan sesuatu tentang itu? Maka jawabnya na'am ya, aku pernah mendengarnya. Ya, beliau menyebutkan yang demikian itu. Kana ya'muruna, adalah dia Rasulullah memerintahkan kepada kita para sahabat. Idza kunna, apabila adalah kami para sahabat, safron au musafirin, kami bepergian jauh atau musafir, ya, alla nanzi'a,
agar jangan mencopot ya, agar jangan mencopot. Allah nanjia kami tidak mencopot, bisa. Khifafana sepatu kami salasata ayamin 3 hari walayaliyahunna dan malam. Jadi Rasul memerintahkan kita apabila kita musafir, kita tidak mencopot sepatu kita selama 3 hari 3 malam. Ya, ini sepatu yang menutup mata kaki. Sepatunya tentara itu loh. Jadi diikat sampai ya itu ya. Jadi itu khifaf itu sepatu yang menutup mata kaki. Kalau sepatu yang model sekarang diikat saja sudah lepas, ya maka harus dicopot. Jadi sepatu yang ada di bawah mata kaki. Itu demikian ya. Ini atau sendal ya, atau apa ya dicopot ya. Nah itu demikian. Tapi apa boleh sholat pakai sandal? Boleh ya, dan itu juga ada keutamaannya sholat pakai sandal ya itu. Jadi mereka Yahudi Nasrani kalau sholat pakai sandal ya itu tidak pakai sandal ya, tidak pakai sepatu, dicopot ya. Kalau di tembok ratapan itu sepatunya dicopot ya, maka kamu pakailah sepatu, pakailah sandal untuk menselisihinya. Loh, itu demikian ya. Nah, ini jadi tidak mencopot 3 hari 3 malam illa min janabatin, kecuali sebab ya, minnya ini sababiyah, illa min janabatin, kecuali sebab jinabat. Dalam musafir mimpi atau kumpul istrinya maka dicopot itu ya, karena mandi jinabat dicopot. Nah, itu gitu. Lakin min ghaitin, akan tetapi sebab buang hajat besar, wa baulin dan sebab buang hajat kecil, wa naumin dan tidur, tidak apa-apa, tidak perlu dicopot ya. Itu demikian. Lu tidur kok tidak dicopot, orang dahulu begitu ya. Kalau kemana-mana pakai sepatu ya, 3 hari 3 malam tidak dicopot. Itu begitu ya. Itu demikian. Fakultu, maka aku tanya, aku berkata, ini tanya lagi. Jadi tabiun ini datang ke rumahnya sahabat untuk ngaji. Jadi ngajinya mereka dengan pertanyaan karena kitab belum ada. Ya, kitab kan belum ada ya. Jadi ngajinya itu tanya, gak ngerti ya takut. Ya itu. Makanya dalam Al-Qur'an ada ayat yang memerintahkan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah ya, karena pasifaul ai as-su'al, obatnya orang bodoh itu tanya obatnya. Kenapa Rasul bersabda begini? Ada sebabnya, ada asbabul wiridnya. Ada seorang sahabat musafir ya, karena lama tidak ketemu istrinya, tidak kumpul istrinya, suatu malam dia mimpi basah ya. Lah setelah mimpi ya, karena dia punya luka di kepala, tertimpa batu ini, kepalanya pecah ini, luka besar ya. Kemudian karena dia mimpi ya, dia tanya ke sahabat yang lain, apakah aku mandi jinabat apa cukup tayamum? Jawabnya apa? Ya kamu masih sehat kok mampu mandi jinabat. Ya mandi, akhirnya dia mandi, kena air, lukanya meninggal. Dilaporkan ke Rasulullah. Ya, jawabnya Rasul, qataltumuhu, kamu membunuhnya. Ya, itu. Idza lam ta'lamu fas'alu.
Kalau kamu tidak ngerti tanya Innama sifaul ai as-su'al. Sesungguhnya hanyalah obatnya kebodohan itu adalah tanya, ya. Itu. Jadi tanya di sini yakni apa? Tabiun ini tanya kepada sahabat Sofwan bin Asal ini, ya. Itu demikian. Jadi hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Apakah engkau mendengarkannya? Hal sami'tahu. Ya, apakah engkau mendengarkannya? Nya Rasul yadhkuru, dia menyebutkan fil hawa tentang cinta. Syai'an sesuatu tentang cinta, ya. Ini. Na'am ya. Ditanya tentang cinta ini, ya. Itu demikian. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Di dalam safar, bepergian jauh. Nahnu indahu, kami ada di sisinya, di sisi Nabi. Tahu-tahu, dumadaan nek cara Jawa, ya dumadaan, mendadak tahu-tahu, itu begitu, ya. Ini yang asalnya ndak tahu jadi tahu-tahu, ya, moro-moro, ya. Nadahu a'rabiyun. Nada yunadin, memanggil dengan suara yang tinggi. Nadau memanggilnya dengan suara yang tinggi, memanggil Rasul. Siapa yang memanggil? A'rabiyun, orang-orang Arab Badui. Jadi kalau disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah A'rabiyun itu maknanya orang Arab pucuk gunung. Badui itu Baduin itu apa? Daerah yang terpencil, daerah yang pelosok. Itu gitu. Orang kota dengan orang pelosok ini bedanya apa? Beda. Ya, bicaranya beda karena apa? Terpengaruh logat daerah. Ya, itu demikian. Dan orang-orang Badui ini orang yang jauh dari ilmu pengetahuan, jauh dari ilmu agama, jadi tidak akhlaknya, tingkah lakunya juga masih apa? Masih asli kampungnya, asli daerahnya. Jadi tahu-tahu ya Badui datang, ya, apa, nadahu a'rabiyun, memanggil Rasul bisautin lahu jahwariyin, dengan suaranya, ya, dan suaranya jahwariyin yang melengking keras, ya. Ini jadi melengking jahwariyin ini syadidun murtafi, keras melengking, ya. Ini ya Muhammad, wahai Muhammad. Nah itu. Ya, jadi belum sampai tempat itu dari kejauhan sudah bengok itu Badui. Ya, ini. Jadi ya Muhammad, maka fa'ajabahu, maka menjawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan, seperti min sautihi, dari suaranya seperti suaranya. Jadi begitu dia keras, Rasul juga menjawab keras. Nah, itu gitu. Nah, itu gitu. Ya, ini. Fadl. Ya. Ini. Silakan. Fakultu lahu. Maka aku katakan kepadanya, kepada orang Badui tersebut. Badui itu langsung ditegur sama sahabat, ya. Badui ini ditegur sama sahabat, waihaka, celakah kamu,ughdud min sautika,ughdud, rendahkan, min sautika, dari suaramu, rendahkan suaramu, ya. Fa innaka indan nabi, karena sesungguhnya engkau ada di sisi Nabi.
Ya, ditegur oleh sahabat. Kenapa? Karena dilarang umat Islam berkata dengan meninggikan suara di hadapan Nabi. Di dalam surat Hujurat ayat berapa itu ya? Ya. Jadi la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dukum ba'da. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau tinggikan suaramu. Ya, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi, di atas suaranya Nabi. Ini Al-Qur'an melarang. Sahabat tidak berani ngomong keras ya di atas suaranya Nabi. Lah ini Badui enggak. Karena orang pucuk gunung ya, orang tidak ngerti adab, tidak ngerti aturan, tidak ngerti ilmu, ya tahu-tahu dari jauh sudah bengok-bengok Muhammad. Nah itu begitu ya. Nah, itu. Sahabat langsung mukanya merah, marah, ini dimarahin. Waihaka, celakah kamu, katanya gitu. Ya. Waihaka, celaka kamu. Ughdud min sautik, rendahkan suaramu. Fa innaka indan nabi, maka sesungguhnya engkau di sisi Nabi. Qad nuhita an hadza, sungguh dilarang engkau dari ini. Qad nuhita, sungguh dilarang kamu ya an hadza, dari ini. Jadi kelakuanmu ini dilarang sama Al-Qur'an, tidak boleh menurut syariat Islam, haram. Tapi apa jawab Badui? Dilarang, disuruh merendahkan suaranya. Jawabannya malah wallahi la aghdudu, demi Allah saya tidak akan merendahkan suara saya. Loh ya apa? Ya, Badui. Nah itu begitu. Jadi kalau Rasul mensikapi orang-orang yang demikian itu sesuai dengan kondisi dia. Maka di sini orang-orang yang berdakwah kepada orang-orang awam tidak boleh dengan sikap kasar. Ya, tidak boleh. Ini kejadian tidak seberapa, cuma suaranya banter. Lah pernah Rasul di masjid sama sahabat lagi ngaji, tahu-tahu ujluk-ujluk Badui di pojok masjid kencing, keracak-keracak gitu. Sahabat langsung berdiri, itu langsung dipegang sininya, ya, dianu sama Rasulullah, jangan biarkan. Yang namanya kencing tidak tuntas kan tidak enak, biar tuntas. Setelah itu sahabat suruh ngambil seember air, suruh ngambil. Badui ini dipanggil, dinasehati dengan lemah lembut. Ya akhi, hadzal masjid la yasluha lil qadurat. Wahai saudaraku, masjid ini tidak patut untuk kotoran. Ya, ini untuk kencing, untuk ini tidak patut, tidak boleh. Wa innama hadzal masjid, dan sesungguhnya hanyalah masjid ini lisholah, untuk sholat. Wali qiraatil Quran, untuk membaca Al-Quran, ya, li dzikrillah, untuk berzikir kepada Allah, ya, untuk hal-hal yang baik. Tidak boleh kotoran itu, tidak boleh, ya. Itu demikian. Ya, karena Rasul bersikap lemah lembut, yakni kepada Badui tersebut. Badui itu orang pucuk gunung, wong dhuwur gunung, tidak ngerti tata kromo. Ya, makanya kalau kita lihat orang-orang yang tidak ngerti tata kromo, kita harus menahan diri. Ya, itu begitu. Jadi ya kenapa? Ya kadang-kadang kita tidak tahu, ya. Itu apalagi lain bangsa, apalagi lain suku, kita tidak tahu kebiasaannya mereka. Saya masih ingat, ya, waktu saya masih kecil, Surabaya ini terbagi berapa wilayah. Jadi wilayah Rungkut Surabaya mana itu dengan orang Karangpilang wilayah selatan, Surabaya Selatan. Itu ngomongnya saja nadanya sudah beda. Kenapa? Rungkut itu daerah pesawahan, ya namanya aja Rungkut. Ya itu daerah seperti hutan Rungkut itu. Belum ada industri, belum ada. Ibu saya aslinya sana. Lah orang Rungkut itu kalau bicara kan sering di sawah. Satu ini jadi suaranya keras. Wah itu kalau manggil itu suaranya
keras. Jadi begitu datang ke rumah saya di Karangpilang, tetangga saya pada akhirnya ke wong ndi. Jadi suaranya kok apa? Wah, tas itu begitu. Ya. Kalau ngomong ada nadanya, ada intonasi. Iyo, di kok ari. Ya, ada seperti apa, Pak? Nah, itu enggak sama. Padahal sama-sama Surabaya. Lah sekarang jadi daerah industri, Rungkut itu ya banyak ya berubah masyarakatnya. Nadanya ngomongnya juga bahasanya juga beda. Ya, itu dulu kalau orang Rungkut datang ke Sepanjang ke Karangpilang sama orang Sepanjang. Iki tangga apa iki dulur sampean iki wong ndi? Oh iki dulur ibu tekan Rungkut, ibu asli Rungkut. Suarane kok ngono kok buanter iya biasa karena orang kan biasa di sawah ya. Kalau omong-omongan itu antar pojok sawah gitu. Jadi biasa apa keras. Nah, itu gitu. Jadi lah di situ orang punya itu. Maka Rasulullah memberikan teladan kepada para sahabat di dalam mensikapi orang-orang yang tidak punya ilmu, yang tidak ngerti totro kromo, yang tidak ngerti aturan. Kalau bisa ngarahkan diarahkan dengan cara yang baik, kalau tidak bisa ya nanti apa? Disikapi seperti sikap dia. Ya begitu Rasul jawab dengan suara yang keras, itu keras ya. Itu Batu ini seneng, ini kepethuk wong padha desane. Ya, jadi kepethuk padha kampung iki nek ngono ini sama tahu dia itu. Jadi Rasulullah tahu itu. Ya. Jadi bagaimana bergaul dengan Badui suaranya keras tata itu begitu ya. Itu. Jadi Badui ini seneng akhirnya ya. Itu fakultu lahu apa? Setelah ditegur oleh sahabat, waihaka celaka kamu, ughdud min sautik, rendahkan suaramu, fa innaka indan nabi, maka sesungguhnya engkau di sisi nabi, waqad nuhita an hadza, sungguh engkau dilarang dari ini. Ya, faqala maka menjawab Badui tersebut, wallahi la aghdudu, demi Allah saya tidak akan merendahkan suara saya. Ya, itu. Terus kemudian tanya ke Rasulullah. Ya, tanya ke Rasulullah. Ya, ini. Al-mar'u yuhibbul qaum. Ya. Wal al-mar'u seseorang yuhibbul qaum. Mencintai satu kaum, mencintai seseorang. Ya, ini kaum itu lebih dari satu orang, lebih dari satu orang banyak ya. Itu. Bisa diartikan bangsa, bisa diartikan suku. Ya, itu. Seseorang mencintai orang lain. Maksudnya begitu. Walamma yalhaq bihim, dan tidakkah dia bersama dengan mereka orang yang dicintai, ya, walamma yalhaq bihim, dan tidaklah dia bersama mereka, maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni menjawab ya, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah, almar'u seseorang ma'aman bersama orang, ma'a berserta atau bersama, ma'aman beserta bersama orang, ahabba yang dia cintai, yaumal qiyamah di hari kiamat. Jadi nanti di akhirat orang itu akan bersama orang yang cintai di akhirat ya. Itu cinta Michael Jackson enggak? Ya udah. Kalau cinta Michael Jackson nanti di akhirat bersama Michael Jackson nanti ya. Itu gitu. Di mana? Ya, itu gitu. Jadi ada orang apa Nasoro di YouTube itu ya. Dia apa? Mimpi ya. Jadi bukan mimpi, jadi mati suri dia. Jadi ketemu Michael Jackson dan Paus di neraka. Akhirnya dia begitu sadar dia langsung masuk Islam. Ya, itu. Ternyata bahwa orang ini nanti dibangkitkan di akhirat bersama orang yang dicintai, dikumpulkan nanti. Ya, kalau cinta kepada orang ahli neraka maka tempatnya nanti di neraka. Kalau cinta ahli sorga maka dia akan di sorga. Itu demikian ya. Jadi
Badui ini tanya tentang cinta, ya. Ini. Jadi makanya cinta itu masuk bagian apa? Ibadah, landasan ibadah. Ya cinta Allah, cinta Rasulnya, cinta umat Islam, itu begitu. Ya. Dan orang tidak bisa lepas dari cinta, itu demikian. Ya kalau cintanya seseorang kepada wanita itu hal yang fitri, ya, hal yang wajar, ya, itu demikian. Ini. Tapi apa? Cinta itu harus di atas landasan syariat, itu demikian. Ya. Ini. Jadi di sini Rasul menjawab al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang bersama yakni orang yang dia cintai di hari kiamat. Fama zala yuhaddisuna. Dan tidaklah henti-hentinya beliau bercerita kepada kita. Hatta dzakarobaban, sampai beliau menyebutkan satu pintu minal maghrib, dari arah barat, masirata irdihi, yang dimana luas apa irdi ini, luas apa ya, jadi ada panjang ada lebarnya, ini luas lebarnya bukan panjangnya, luas lebarnya itu yakni yasirur raqib, yakni berkuda, berjalan, ya, berjalan ar-raqib seorang pengendara, fi irdihi, di dalam lebarnya pintu itu, arba'ina au sab'ina aman, 40 atau 70 tahun. Jadi ada pintu yang luasnya kalau orang naik kendaraan, naik onta, naik kuda, itu selama 40 atau 70 tahun itu lebar pintunya. Ya, qala Sufyan, berkata Sufyan, yakni akhadur ruwa, salah satu dari perawi hadis ini, kibalas Syam, dari arah Syam sana. Syam itu daerah mana? Daerah Palestina, ya, Lebanon, Syria, itu Syam. Ya, dari arah sana. Dari arah Syam, khalaqahullah, yang Allah telah menciptakannya. Khalaqahu, telah menciptakannya Allah Ta'ala, Allah Zat yang Maha Tinggi. Yauma khalaqas samawati wal ard, yakni di hari Allah ciptakan langit dan bumi. Maknanya pintu itu sudah diciptakan di hari diciptakannya langit dan bumi. Maftuhan, dalam keadaan terbuka. Ya, tidak ditutup, terbuka. Litauba, untuk taubat. La yughlaq, tidak ditutup pintu itu. Hatta tatlu as-samsu minhu. Ya, tidak ditutup pintu itu hatta, kecuali tatlu as-samsu, terbitnya matahari, minhu, darinya, dari barat tadi. Jadi kalau matahari sudah terbit dari barat, pintu taubat itu ditutup. Ini Rasul menceritakan apa? Pintu taubat. Jadi pintu taubat itu sangat lebar. Ya, lebarnya saja perjalanan 40 sampai 70 tahun. Ya, penciptaannya ini mulai langit bumi diciptakan, itu pintu taubat sudah diciptakan. Maknanya apa? Perencanaan Allah, tadbirullah itu sangat-sangat akurat, ya. Jadi sebelum sesuatu diciptakannya itu perencanaan itu sampai hancurnya sudah ada. Ya, itu demikian. Jadi diciptakannya pintu taubat ini di hari diciptakannya langit dan bumi, maftuhan, dalam keadaan terbuka, litauba, untuk taubat. La yughlaqu, tidak ditutup, hatta, kecuali, hatta ini maknanya illa, itu gitu, kecuali tatlu asam, terbit matahari, minhu, darinya, dari barat. Rawahu Tirmidzi,
wa ghairuhu rawahu wis ngriwayatake hu ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa ghairuhu lan sakliyane Imam Tirmidzi ya banyak periwayatnya ini ya ini wa qala lan ngucap sapa Imam Tirmidzi hadisun hasanun sahihun hadis hasan sahih ya ini hasan itu di bawahnya sahih ya itu demikian lah hasan ini ada dua ada hasan li dzatihi ada hasan li ghairi asalnya memang hasan hadis itu ya jadi masih di bawahnya sahih tapi diterima perawinya tapi ada ndak asalnya dhaif ya karena saling ada dalil-dalil yang menguatkan yang lain sehingga menjadi hasan sahih itu begitu itu ada itu namanya hasan li ghairihi ya itu demikian seperti hadis sahih sahih itu ada sahih li dzati ada sahih li ghairi ya itu demikian ya kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan hadal hadis min ahadisit taubah allati saqahal muallif ini hadis dari hadis-hadis bab taubat yang disitir oleh sang muallif yang menyusun kitab ini yakni Imam Nawawi rahimahullah semoga Allah merahmatinya fi bayani tentang menjelaskan mata tanqati'ut taubah kapan terputusnya taubat kapan tidak diterimanya taubat lakinnahu akan tetapi hadis ini yastamilu ala fawaidi yakni meliputi faedah-faedah jadi faedah yang banyak ini ya diantaranya faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini An-Nazir bin Hubaisyin ata ila Sofwan bin Asal radhiyallahu an min ajlil ilmi. Ya di antaranya kata beliau Zaid bin Hubais ini seorang tabi'in ini mendatangi Sofwan bin Asal sahabat radhiyallahu an ini karena mencari ilmu. Maka berkata Sofwan bin Asal kepada Zaid bin Hubais, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridham bima yatlub. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya yakni untuk para penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang dia cari. Yang dia cari ini sesuatu yang besar. Apa yang bisa menyelamatkan dia dari neraka dan bisa memasukkan dia ke surga. Ini sesuatu yang besar ini, ya. Makanya datang tok itu langkahnya pahala. Nah, dan apa? Ada jaminan apa? Kemudahan dimudahkan oleh Allah Taala jalan ke surga. Itu karena yang dicari ini sesuatu yang besar, ya, yang bisa menyelamatkan dia dari neraka dan bisa memasukkan dia ke surga. Wa hadhi faidatun azimatun tadullu ala fadilatil ilmi. Dan ini adalah faidah yang agung yang menunjukkan atas keutamaan ilmu wa talabil ilmi dan menuntut ilmu. Wal murad bi al ilmu syar'i yang dimaksud ilmu dengannya di dalam hadis ini yakni ilmu syar'i, ilmu yang datangnya dari Allah dari langit yang disampaikan lewat malaikat Jibril kepada Rasul yang Rasul sampaikan kepada umatnya. Ya, ini. Amma ilmu dunya falid dunya. Jadi adapun ilmu dunia untuk dunia, ya. Ini ilmu dunia untuk dunia ini ya apa? Ya sebatas dunia. Kita pelajari ilmu matematika, kita pelajari ilmu teknik, kita pelajari ilmu kedokteran. Maka faedahnya sebatas dunia. Nah, itu demikian. Ya, itu. Oh, mudah cari pekerjaan, mudah mendapatkan uang. Itu sebatas dunia itu saja. Ya, itu demikian. Ini cari ilmu dunia ini. Jadi amma ilmu dunia falid dunya lakin talabul ilm
allati ja'a bin nabi huwa allati fi sana. Ya, akan tetapi ilmu yang yakni datang dengannya nabi, yang nabi datang membawanya, ilmu yang dibawa oleh nabi, huwallazi fihi sana, dialah ilmu yang di dalamnya ada pujian, wal madah ada sanjungan, wal has alaihi dan ada anjuran untuk menuntutnya, fil Quran was sunnah, di dalam Al-Quran dan sunnah. Jadi ilmu yang dibawa nabi ini yang ada pujian, ada sanjungan, ada anjuran untuk mencarinya di dalam Al-Quran dan sunnah. Wa huwa nau'un minal jihad, dan dia itu bagian dari jihad. Jadi kalau ngomong jihad itu jangan angkat senjata, jangan perang saja, keliru besar. Jihad yang paling pokok itu sebelum ke medan perang adalah jihad di majelis ilmu, karena orang perang butuh ilmu, bahkan makan saja butuh ilmu. Itu demikian. Ya, ilmu ini jihad yang paling besar. Itu gitu. Ya, jadi sampai beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan li'anna hadad din, karena sesungguhnya agama ini qoma bisa tegak bi amro ini dengan dua perkara. Yang pertama qoma bil ilmi wal bayan, yakni tegak dengan ilmu dan penjelasan. Ya, ini untuk membantah orang-orang kafir, untuk membantah orang-orang apa yang melemparkan subhat, peraguan, ya, ini untuk melemparkan orang-orang yang mendatangkan keraguan, yang mendatangkan kebimbangan. Apalagi saat ini banyak sekali, ya, orang-orang yang belajar ilmu dari barat, ya, dari Eropa, dari Amerika, dari Sorbonne, ya, dari Massachusetts, ya, dari mana saja, ya, dari Belanda, dari mana, mereka pelajari ilmu Islam, tentang Islam dari para orientalis, ya, dari para orientalis datang ke negeri kita kemudian menebar subhat. Itu, ya, diantaranya apa? Subhatnya semua agama sama. Kemudian apalagi banyak, hajian tidak harus bulan Dzulhijjah, boleh hajian bulan Syawal dan Dzulqa'dah. Itu demikian. Ya, ini. Jadi mereka tebarkan subhat itu supaya orang Islam ini kabur terhadap Islam, supaya ragu-ragu kepada agamanya. Maka dengan ilmu dan penjelasan, maknanya ilmu dan orang alim ini nanti yang melawan mereka. Itu gitu, untuk menyelamatkan umat dari akidah yang sebenarnya. Tidak hanya lewat itu, bahkan buku-buku, kitab-kitab yang mengkaburkan itu banyak. Seperti akhirat tidak kekal, azab kubur tidak ada, ternyata Adam dilahirkan loh. Itu, ya, ada satu kitab yang bisa membantah itu. Tapi apa bisa kitab itu membantah? Maka jawabnya tidak bisa. Harus ada orang, ya. Itu demikian. Jadi kalau ada orang berbicara tentang apa kesesatan, tentang apa itu, nggak ada yang bisa bantah kecuali orang. Kitab yang buahnya itu tidak akan mampu bantah. Ya. Oleh karena itu masuk bagian dari jihad. Jadi jihad itu ada dua, ada dengan ilmu dan bayan, ada bisilah wasinan, yakni dengan senjata itu di medan perang. Hatta inna ba'dul ulama iqal, sampai sebagian para ulama ada yang berfatwa, inna talabal ilmi afdalu minal jihadi fi sabilillahi bisilah, sesungguhnya menuntut ilmu itu lebih utama, jihad yang lebih utama dibanding apa? Dengan senjata. Ilmu dulu, ya, itu. Jadi berangkat perang pakai jimat, pakai sabuk, ada itu, ya, itu. Banyak itu. Ini kan keliru, ya. Orang jihad di medan perang tujuannya apa? Mati syahid. Tujuannya apa? Jadi pahala yang besar. Tujuannya apa? Yakni apa? Mendapatkan syafaat, ya, itu begitu.
Ya, tapi ini ndak. Cek gak mati urip ya apa selamat pakai jima ya. Itu ini salah besar. Karena apa? Berangkatnya ndak punya ilmu. Li'anna hifdzasy syari'a wa innama yakunu bil ilmi wal jihad. Kata beliau, karena untuk menjaga syariat ini adalah dengan ilmu dan jihad, ya. Itu demikian dengan senjata mabniun alal ilmi ya, sesungguhnya hanyalah yakni apa, menjaga syariat itu dengan ilmu, dan jihad dengan senjata itu terbangun atas landasan ilmu ya. Itu wala yasirul mujahid wala yuqatil wala yakni yahjumu wala yuqsimul ghanima wala yahkumu bil usra illa an tariqil ilmi. Maka seseorang yang ada di medan jihad tidaklah dia berjalan, tidaklah dia berperang, tidaklah dia memasuki yakni medan pertempuran, yakni dan tidaklah mereka membagi harta rampasan perang, dan tidaklah mereka menghukumi para tawanan kecuali dari jalan ilmu. Ya apa carane bagi ghanimah? Ya apa carane? Nah, itu menghukumi tawanan. Ya itu ada ilmunya. Maka ilmu itu lebih utama, lebih didahulukan. Nah, itu demikian. Ya. Oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Ya, itu demikian. Jadi butuh ilmu. Wa wada'al malaika ajnihataha li talibil ilmi, yakni ridham bima yatlu. Ya, malaikat meletakkan sayapnya kepada para pencari ilmu, para pelajar, karena ridho apa yang dia cari dan menghormati orang yang mencari ilmu, mengagungkan orang yang mencari ilmu, ya. Wala yaruddu ala hadza ayaqula qail la uhissu bidzalika, ya. Dan tidaklah membantah atas ini, ya. Jadi tidaklah menolak atas ini, yakni perkataan orang yang berkata, ya, aku gak ngerasa non di malaikat nek teko. Nah, itu gitu. Saya pi malaikat ndi gak ketok aku. Wah, itu gitu. Ya. Nah, ini. Jadi ini kita tidak apa? Tidak membantah orang yang demikian itu, ya, tapi ini khobar yang sahih dari Rasulullah itu kal masahid iyanan, seperti orang melihat dengan mata kepala, ya. Itu kabarnya Rasul walaupun orang lain tidak melihat, ya. Ini berita dari Rasul, ya. Kenapa yang diberitakan ini sesuatu yang ghaib? Ghaib itu apa? Ada tapi tidak kelihatan dan tidak bisa dijangkau oleh indera manusia, penglihatan manusia, pendengaran manusia, dan otak manusia tidak bisa menjangkau. Iya, katanya beliau Syekh Muhammad bin Shalih, bagaimana? Coba engkau pendapatmu tentang apa? Sabdanya Nabi, Allah turun ke langit dunia ketika apa? Sepertiga akhir. Allah berfirman, "May yad'uni fa astajibu lahu." Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan ijabahi. Wa may yas'aluni fa'atihu. Fa'atihi. Maka barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri dia. May yastaghfiruni. Barang siapa yang mohon ampun kepadaku, fa'aghfiru lahu, maka aku akan ampuni dia. Ya, ini hadis ini perkataan Rasul sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya, di dalam kitab Tahajud, dan Imam Muslim, ya, ini dalam kitabnya, ya, itu gitu. Jadi di situ hadisnya muttafaqun alaih, ya.
Maka apa yang disabdakan Rasul? Ini kal-iyanan. Seperti sahabat Abu Bakar ketika diceritai tentang Isra Mi'raj. Tidak ragu sama sekali. Walaupun orang lain ya. Bahkan ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasul jangan kau ceritakan ke orang lain. Nanti kamu akan ditertawakan. Maknanya apa? Secara logika gak diterima. Ya seperti cerita ini. Di malaikat itu saya sak piro. Lo itu begitu ya. Nah, itu demikian. Tapi bagi orang-orang yang beriman yang melihat dengan keimanannya, maka apa? Ini kal ayanan masyahid ayanan, seperti menyaksikan dengan kedua matanya sendiri. Ya, itu gitu. Ya. Ini. Ya, di sini juga begitu. Allah turun. Ya, kalau logika yang dipakai nanti akan menolak hadis ini. Lah Gusti Allah sak piro langit sak piro. Nah, itu. Ya, lanek seperti ke akhir malam mudun, arsilak kosong. Ya, karena apa? Dunia muter ini akan terjadi seperti ke akhir malam terus. Jadi itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalau tidak salah yang ditanya tentang itu. Ya. Apa benar hadis ini? Allah turun ke langit dunia seperti akhir malam. Padahal di dalam Al-Quran itu apa? Innallaha alal arsis. Bahwa Allah bersemayam di atas arsnya. Lak kosong. Nah itu bahasanya begitu. Dijawab sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan surat Asy-Syura ayat 11. In abalaisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah maha mendengar dan maha melihat. Tidak sama dengan makhluknya. Maknanya apa? Kalau yang namanya makhluk dia ada di satu tempat, kemudian pindah ke tempat lain, maka tempat yang semula ini kok Allah tidak sama dengan makhluknya. Maknanya apa? Allah mampu pindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa tempat itu kosong. Allah mampu itu. Lah ya opo carane? Akalmu dekeken dhisik imanono. Lo itu begitu. Akal logika ndak akan sampai sudah. Jangankan memikirkan yang begitu. Manusia suruh mencari rahasia dirinya sendiri, banyak yang belum ketemu itu. Iya, tentang apa? Penciptaan manusia. Mulai dari nutfah sperma itu bisa ngeroro, jadi ngumpul dari sini, ngumpul dari kuping. Ya kuping kok ngadep merono, kok gak ngadep memburi. Kuabir terus ngono. Ya lah nek anake wong Jawa ya, itu bahasa kasarnya spermanya orang Jawa kok koyok Jawa, kok gak koyok wong barat. Nah itu sudah ada apa? Itunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah susun. Tentang itu aja mereka sudah angkat tangan, tidak tahu. Ya, itu jadi dia hanya tahu proses apa? Proses pekerjaannya saja. Sel ini ngumpul ini nanti ini jadi ini begini. Itu hanya itu saja. Ya, tapi yang menggerakkan itu tidak tahu. Ya, yang menjadikan itu, yang melindungi itu tidak tahu mereka. Ya, ini di luar batas kemampuan manusia, karena kemampuan manusia itu serba terbatas. Itu demikian. Ya. Ini masih banyak faedah yang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dijelaskan. Kemudian kita masuk hadis yang ke ini 20 ya. Ini banyak, nanti saya fotokopikan sarahnya juga. Nanti kita belajar sarahnya, tapi saya minta ya. Jadi dihafalkan ini, dibaca ulang-ulang. Jadi biar bacanya saja lancar ya. Wa an Nabi Sa'idin al-Khudri ibni Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Nah, jadi dibaca dengan lancar dulu, terus diartikan per kata. Ya, setelah itu difahami. Makanya kenapa saya ulang-ulang, supaya makna artinya itu mancep ya, dan juga membacanya itulah lancar.
Itu demikian. Ya. Wa an Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id. Abu Sa'id ini kunyah, gelar, julukan, ya itu gitu. Abu Sa'id ini Sa'ad bin Malik, yaitu namanya Sa'ad. Ya, Sa'ad bin Malik. Oh, Sa'id ya, bukan Sa'ad. Oh iya, Sa'ad ya, Sa'ad bin Malik. Ya, ini Sa'ad anak laki-laki Malik. Malik ini anak laki-laki Sinan Al-Khudri bangsanya. Dikenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Padahal namanya Sa'ad bukan Sa'id ya. Tapi julukannya Abu Sa'id. Nah itu gitu. Al-Khudri bangsanya Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, ya, setuhune Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sampun dawuh, kana fi man kana qablakum, ya, adalah pada orang, fiman, kana adalah fiman pada orang, kana yang adalah dia, qablakum sebelum kalian. Maknanya apa? Ini menceritakan orang-orang dahulu. Ini yang disebut cerita Israiliyat. Nah itu begitu. Ya, itu. Lah cerita Israiliyat kok dipakai Ustadz, maka bagaimana sikap kita terhadap kisah Israiliyat ini berdasarkan apa? Sabda Nabi, ya. Jadi beliau Rasul mengatakan hadisu anhum wala haraj. Ceritalah kamu tentang mereka, cerita Israiliyat, dan tidak ada larangan. Kenapa? Ya, cerita Israiliyat ini para ulama ada 3 sikap, ya. Ini yang pertama, ada kisah Israiliyat itu yang Al-Quran dan Sunnah itu melarangnya, atau kisah Israiliyat itu nabrak Al-Quran, nabrak maka ini yang tidak kita pakai, karena nabrak apa? Al-Quran, nabrak Sunnah. Ada kisah Israiliyat itu yang oleh Rasul dibenarkan, maka itu kita boleh mengamal. Karena apa? Karena petunjuk Rasul. Ya, itu demikian. Di antaranya ini hadis ini. Ya, itu demikian. Maka boleh kita ambil. Yang ketiga, ada kisah Israiliyat itu yang syariat tidak melarang, yang tidak nabrak syariat, tapi Rasul tidak menganjurkan, Rasul tidak memerintahkan untuk harus begini, tidak. Ya, maknanya apa? Kisah Israiliyat itu boleh kita pakai, boleh tidak. Contohnya apa? Ya, contohnya tongkatnya Nabi Musa itu dari kayu apa? Ada satu riwayat kayu kurma, ada satu riwayat kayu apa? Tin, ada riwayat kayu ini, kayu itu. Loh, itu demikian. Oleh karena itu ulama-ulama ahli tafsir mereka berbeda pendapat. Loh, kok Ibnu Katsir riwayatnya kayu korma, lah kok ini kayu ini? Itu demikian, karena itu kisah Israeli. Ya, contoh lagi manna wasal. Opo manna itu, opo salwa itu? Dalam riwayat ini tumani, burung puyuh. Ada riwayat ini begini, merpati, hamama, ada riwayat. Itu demikian, ya. Ini jadi riwayatnya macam-macam. Itu kisah Israiliyat. Kalau disebutkan pun tidak menambah keimanan, kalau tidak disebutkan tidak mengurangi keimanan, maka boleh, ya. Sehingga para ulama banyak berbeda pendapat tentang itu, dan ini diperbolehkan, tidak apa-apa, ya. Ini jadi ada 3 macam, dan termasuk yang dianjurkan, yang disyariatkan, yang dikuatkan oleh Rasul adalah hadis yang ke-20 ini dari bab taubat. Jadi wa'an Abi Sa'idin, dan dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kana fi man kana qablakum, adalah pada orang
yang adalah dia itu sebelum kalian. Rojulun ada seorang laki-laki qatala tis'atan wa tis'ina nafsan yang telah membunuh 99 nafsan jiwa. Ya, itu gitu. Jadi orang dulu itu ada seorang laki-laki yang membunuh 99 jiwa. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Maka dia tanya an a'lami kepada, an ini maknanya ilah ya. Jadi dan maka dia bertanya kepada a'lami ahlil ardi yang lebih tahu, yang paling tahu tentang apa? Tentang hukumnya tadi itu kepada penduduk ahlil ardi, ini penduduk bumi yaitu manusia. Jadi orang yang lebih tahu, lebih alim ya. An a'lam yang lebih tahu. Fasa'ala maka dia tanya an a'lam kepada orang yang paling tahu ahlil ardi dari penduduk bumi. Ya. Fadulla maka dia ditunjukkan. Jadi mumet dia cari. Ya apa hukumnya? Ndak diterima ndak tobat saya bunuh 99 nyawa. Ya itu begitu. Fadulla ala rohibin maka dia diberi petunjuk, didudukno. Dulla ini didudukno, ditunjukkan. Ala rohibin atas rahib. Rahib ini ahli ibadah. Ya, bukan orang yang alim tapi dia ahli ibadah. Fa'atahu maka dia mendatanginya. Dia orang yang membunuh tadi mendatangi rahib tadi. Fa'atahu maka dia mendatanginya. Faqala maka dia bertanya, innahu sesungguhnya dia qatala tis'atan watis ina nafsan, dia telah membunuh 99 jiwa. Fahallahu min taubah. Apakah dia apakah dia masih mempunyai kesempatan tobat? Fahallahu apakah dia masih mempunyai, jadi min taubatin tobat, maksudnya dia masih punya kesempatan untuk tobat. Maka faqala maka menjawab rahib ini ahli ibadah ini la enggak diterima. Ya karena orang ahli ibadah itu dia apa? Dia enggak berdasarkan ilmu, berdasarkan perasaannya. Ya perasaannya orang bunuh satu jiwa aja seperti ka'an nama qatalan nasa jami'ah, seperti membunuh manusia sak muka bumi. Loh itu begitu. Apalagi bunuh 99 enggak diterima. Faqatala maka dibunuh sekalian menjadi berapa serah? Faqatalahu fakammala bihi mi'atun. Ya, maka dia membunuhnya maka sempurnalah dengannya tadi itu mi'at. Jadi mi'atun 100 ya. Tsumma sa'ala an a'lami alil irdi. Kemudian dia tanya lagi kepada orang yang lebih tahu, lebih alim dari penduduk bumi. Ya, dari orang ya. Fadulla ala rajulin alimin maka dia ditunjukkan fadulla maka ditunjukkan dia ala rajulin alimin atas kepada seorang laki-laki yang alim. Faqala ya maka dia berkata innahu qatala mi'ata nafsin, dia telah membunuh 100 jiwa. Fahallahu min taubah maka apa ada baginya taubat? Maka faqala na'am ya mayahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang menghalangi antara dia dan taubat? Mayahulu bainahu wa bainat taubah. Taubah ya apa yang menghalangi antara dia dengan taubat? Tidak ada. Ya itu demikian. Jadi tidak ada yang menghalangi antara dia dengan taubat. Ya ini. Tidak ada penghalang kamu dengan taubat. Maka kemudian apa? Orang tadi mengatakan intolik, pergilah kamu. Jadi kepada orang yang taubat tadi, orang yang alim tadi, ya berkata pada orang yang taubat tadi, intolik ila ardi kada wa kada. Pergilah kamu ke negeri ini dan ini, ke bumi ini dan ini. Ya fa inna biha maka sesungguhnya dengannya padanya, pada bumi tanah tersebut, daerah tersebut, ya unasan ada orang-orang ya'budunallaha yang beribadah kepada Allah Ta'ala, fa'budillahu ma'ahum maka beribadahlah kamu kepada Allah bersama mereka. La tarji ila ardika, jangan kembali ke tanahmu, ke negerimu, ke bumimu. Fa innaha maka sesungguhnya ya bumimu, negerimu itu ardusuin,
negeri bumi yang jelek. Ya, maknanya apa ini? Dinasehati kalau kamu tobat, betul-betul tobat, kamu harus pergi dari lingkunganmu, daerahmu itu daerah jelek. Ya, makanya apa? Dikenal oleh para ulama di dalam mencari rumah tempat tinggal itu ajar qobladar, tetangga sebelum rumah. Tetangganya baik enggak baik, di situ kita tinggal. Ya, itu demikian. Karena apa? Nanti mempengaruhi kita dan keluarga kita, anak cucu kita. Lo itu demikian, ya. Ini. Orang tobat kenapa kok balik kucing? Tobat nek sak wulan tok, balik mane rong wulan, balik mane. Kenapa? Karena lingkungannya lingkungan jelek, itu demikian. Sehingga apa? Gampang balik kucing. Makanya di sini disuruh kamu pergi ke sana karena tanah airmu, negerimu, tempatmu itu tanah yang jelek. Maksudnya tanah jelek ini ya lingkungannya jelek, lingkungannya kotor, lingkungannya rusak akhlaknya. Ya, itu tobat dari judi, lingkungannya judi, balik lagi. Tobat daripada minum-minuman keras, lingkungannya balik lagi. Tobat dari perzinaan tapi lingkungannya bebas, ya, perzinaan, maka akan kembalilah lagi. Itu demikian, ya. Maka nasihati jauh dari itu. Ya, dengan dalil ini para ulama memberikan keterangan tambahan tentang bab taubat itu. Seharusnya orang yang taubat itu menjauhi sarana dan prasarana yang menyebabkan orang kembali lagi kepada maksiat. Itu demikian. Kalau kepingin tobat dari judi, ya jauhi sarana perjudian, tempat-tempat perjudian dan teman-teman pejudi harus dijauhi. Ya, nanti akan hilang, taubatnya akan langgeng, ya, itu demikian. Ya, ini. Maka kemudian yani fa inna biya unasan ya'budullah, maka sesungguhnya dengannya, yakni di tanah yang di sana itu, ya, itu ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Fa'budillahu ma'ahum, beribadahlah kamu kepada Allah bersama mereka. La tarji ila ardika, jangan kau kembali ke tanahmu, maksudnya ke bumimu, maksudnya ke daerahmu, negerimu. Fa innaha ardu su'in, karena negerimu, tanahmu, daerahmu itu daerah yang jelek. Fantolako, maka dia pergi hatta idza nasofat tariq, ya, maka dia pergi sampai dia idza nasofat tariq, yakni di pertengahan jalan, atahul maut, mendatanginya kematian mendatanginya, ya, dicabut ruhnya. Fakta somat fihil malaikatur rahwa wal malaikatul adzab, maka berselisih tentang orang tadi, fihi tentangnya, tentang orang tadi, al malaikatu malaikatur rahmah, malaikat rahmat, wa malaikatul adzab, dan malaikat adzab. Ini berselisih. Faqalat malaikatur rahmah, malaikat rahmat berkata, jaa taiban mukbilan biqalbihi ilallah, dia datang dengan dalam keadaan tobat, mukbilan, hatinya menghadap penuh, biqalbihi, jadi mukbilan biqalbihi itu menghadap penuh hatinya, ya, ilallahi, kepada Allah. Wa qalat malaikatul azab, dan berkata malaikatul azab, innahu lam ya'mal khairan qattu, sesungguhnya dia belum pernah beramal kebaikan sama sekali, qattu, sama sekali. Innahu, sungguhnya dia lam ya'mal, belum melakukan, yakni belum mengamalkan, khairan, kebaikan, qattu, sama sekali belum pernah mengamalkan kebaikan. Fa'atahumul malaika, maka datang kepada mereka malakun, malaikat, fi suratil adami, dalam bentuk manusia. Faja'aluhu, maka menjadikannya, bainahum, di antara mereka, hakaman, hakim, penengah, ya. Faqala, maka berkata malaikat yang berbentuk manusia tadi, kisu, ukurlah, ma bainal ardhaini, antara dua tanah, dua jarak, ya, dua tempat, ya. Fa ila ayatihima,
maka kepada mana di antara keduanya ya ini kana adna fahuwalahu adalah yang dia itu lebih dekat, kana adna yang adalah dia lebih dekat fahuwalahu maka dia itu untuknya, untuk tanah yang lebih dekat tadi. Ya, itu gitu. Faqasu maka menghitungnya, mengukurnya. Fawajaduhu maka mereka mendapatkannya orang tersebut adna ilal ardi mendekat ke tanah, ke tempat allati aroda yang dia tuju, allati aroda yang dia inginkan, yang dia tuju. Faqabadat hul malaikatu rahmah maka menangkapnya, qabadah ini menggenggamnya. Faqabadat hu maka menggenggamnya orang tersebut. Siapa malaikatur rahmah? Digenggam maksudnya diambil sama malaikatur rahmah. Karena apa? Dekat ke daerah tujuannya yaitu negeri yang baik, tanah yang baik, daerah yang baik. Wa fi riwayatin dan di dalam riwayat yang lain fi sahihi di dalam sahih ya ini sahih Muslim ini ya fakana ila qaryatis salihah dan adalah ke daerah yang soleh akrab lebih dekat bisibrin dengan sejengkal. Jadi dia di tengah-tengah betul tapi dia lebih dekat ke daerah tujuan daerah yang soleh sejengkal. Dalam satu riwayat itu dadanya sing maju. Nah, itu begitu ya. Itu. Maka faju'ila min ahliha maka dijadikan dia termasuk penghuni daerah yang soleh tersebut. Penduduk daerah soleh tersebut. Di sini maknanya apa? Kalau negeri daerah itu baik, maka walaupun dia belum pernah berbuat baik dianggap baik sudah karena kumpulannya orang baik. Nanti dibangkitkan di akhirat bersama orang baik karena kumpulannya orang baik walaupun dia tidak pernah berbuat baik. Loh itu begitu. Ini keutamaan salah satunya ya. Ini fa'auhallahu ta'ala ila hadhihi maka dalam fi riwayatin di dalam riwayat yang lain yang sahih fa'auhallahu maka Allah mewahyukan ila hadhihi kepada ini tanah antabaati supaya menjauh dari orang itu. Jadi tanah yang jelek ini daerah negeri yang asalnya dia itu suruh menjauh wa ila hadi antaqarrabi dan kepada tanah yang baik ini untuk mendekat. Jadi memerintahkan tanah itu. Ya, waqala dan berkata qisuma bainahuma. Malaikat tadi mengatakan yang sebagai penengah ukur di antara keduanya. Fawajaduhu maka mendapatkannya orang tersebut ila hadihi akrab kepada ini daerah yang soleh, daerah yang baik, lebih dekat bisibrin dengan sejengkal fahufirolahu maka diampunilah baginya ya itu. Wa fi riwayatin di dalam yang lain fana bisadri nahwaha dan menjauh dengan dadanya ke arahnya itu gitu. Jadi dadanya mendekat ke arah yang dituju. Ini punggungnya menjauh dari itu gitu. Dengan apa sejengkal. Ya, ada demikian. Insya Allah kita akan jelaskan ya pada yakni hari Senin dan Selasa yang akan datang ya. Itu demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.